Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini dari Pulau Mentawai saya akan menyampaikan perlunya seorang imam. Buku Perlunya Seorang Imam merupakan salah satu karya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi wa Masih Maud, dan beliau adalah pendiri Muslim Ahmadiyah yang lahir pada tahun 1835 di Kadian, India. Beliau senantiasa mendedikasikan diri untuk mempelajari Al-Quran dan menjalani kehidupan yang penuh doa dan pengabdian. Di dalam mengawali buku tersebut, beliau menulis, yakni, ketahuilah bahwa dari hadis sahih terbukti, barang siapa yang dalam hidupnya ia tidak mengenal imam zamannya, maka jika ia wafat dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini memadai bagi hati seorang mutaki untuk mencari imam zamannya, sebab kewafatan jahiliyah merupakan suatu kemalangan besar, sehingga tidak ada suatu keburukan dan kesialan yang lebih buruk daripada itu. Oleh karenanya, dengan adanya wasiat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka perlulah bagi setiap pencari kebenaran agar senantiasa berusaha mencari imam yang benar. Beliau selanjutnya mengatakan bahwa arti imam tidak hanya berarti orang yang mendapat mimpi, mendapatkan kasab atau wahyu saja. Arti imam lebih luas lagi dari pengertian tersebut, karena yang membedakan adalah apakah nama imam itu telah tersurat di langit sebagai seorang imam dari zamannya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hazrat Imam Mahdi wa Masih Maud menyampaikan ciri-ciri seorang imam zaman adalah: 1. Memiliki karakter yang menonjol kuat. Karena seorang imam harus menghadapi para pelaku anarkis yang bermental rendah, maka ia harus memiliki moral tinggi yang menjadikannya dapat menahan amarahnya. Yang kedua, memiliki kemampuan imamat, yaitu ia harus memiliki kecenderungan untuk terus maju di jalan yang benar, mencari keridhaan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan lain-lain ciri seorang imam. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas, karena imamat mengharuskan yang bersangkutan memiliki kecenderungan untuk terus maju di jalan yang benar. Maka ia harus mengendalikan semua kekuatannya untuk mencapai tujuan tersebut. Serta ia harus menyibukkan dirinya dengan doa agar Tuhan memberinya pengetahuan lebih. Yang keempat, teguh pendirian.
tidak mengenal lelah ataupun putus asa, serta tidak boleh mengendur dalam upayanya. Yang kelima, selalu meminta pertolongan Tuhannya. Apapun tantangan yang dihadapinya, ia hanya bertumpu kepada Allah Ta'ala dan meminta pertolongan kepadanya, serta meyakini bahwa pertolongan itu pasti akan datang. Yang keenam, ia harus sedemikian rupa sehingga Tuhan memberinya kasab dan wahyu. Terutama melalui wahyulah seseorang imam memperoleh pengetahuan spiritual dari Tuhannya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, inilah yang beliau gambarkan yang harus dimiliki dari ciri-cirinya seorang imam zaman. Selanjutnya berkenaan dengan wahyu, Hadrat Imam Mahdi wa Masih Maud menyampaikan bahwa, wahai para sufi, wahai mereka yang terjatuh dalam ketamakan ini, telusurilah jalan ini dengan sedikit kesadaran, dan ingatlah bahwa wahyu sejati yang benar-benar datang dari Allah Ta'ala mengandung tanda-tanda sebagai berikut. Pertama, wahyu sejati turun ketika kalbu manusia meleleh karena api penderitaan, dan kemudian mengalirlah laksana air jernih menuju Allah Ta'ala. Di dalam hadis pun mengisarahkan ke arah ini, bahwa Al-Quran turun dalam keadaan penuh kesedihan. Oleh karena itu hendaklah kalian pun menilawatkannya dengan rasa haru. Kedua, wahyu sejati mengandung suatu khasiat kenikmatan dan kebahagiaan. Ia juga menganugerahkan keyakinan tanpa suatu sebab dan menembus ke dalam hati seperti paku baja. Kalimatnya pasti serta bersih dari kesalahan. Yang ketiga, wahyu sejati mengandung suatu keagungan dan keluhuran di dalamnya. Ia menyentuh kalbu dengan keras dan turun dengan keperkasaan serta suara yang penuh wibawa. Sebaliknya, wahyu palsu terdengar sayup-sayup seperti suara pencuri, seorang yang dikebiri, dan wanita karena setan adalah pencuri, seorang yang dikebiri dan wanita. Yang keempat, wahyu sejati mengandung pengaruh kekuatan Allah Ta'ala. Adalah penting bahwa di dalamnya juga mengandung nubuatan-nubuatan yang akan tergenapi. Yang kelima, wahyu sejati senantiasa menjadikan seseorang semakin soleh dari hari ke hari. Ia juga membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam batinnya, serta meningkatkan kondisi akhlaknya. Yang ketujuh, seluruh kemampuan batin manusia menjadi saksi atas wahyu sejati. Suatu sinar baru lagi suci menimpa setiap kemampuan itu. Seseorang menemukan suatu perubahan di dalam dirinya, dan kehidupan lama telah mati, dan dimulailah kehidupan yang baru tersebut. Ia menjadi sarana kasih sayang bagi umat manusia pada umumnya. Yang ketujuh, wahyu sejati tidak berakhir hanya dengan sekali suara saja, karena suara Allah Ta'ala terus berkelanjutan. Dia teramat lemah lembut, dia bercakap-cakap,
kepada siapa yang Dia berkati dengan perhatiannya, serta menjawab segala pertanyaannya. Segala permohonannya langsung dijawab pada tempat dan waktu yang sama, meskipun terkadang percakapan ini mengalami masa jeda. Yang kedelapan, penerima wahyu sejati tidak pernah menunjukkan sifat pengecut dan tidak gentar untuk berhadapan dengan seorang penentang yang menyatakan dirinya juga menerima wahyu. Tidak peduli betapapun ia menentangnya. Penerima wahyu sejati mengetahui bahwa Allah Ta'ala senantiasa menyertainya dan akan mengalahkan lawannya dengan kehinaan. Yang ke-10, wahyu sejati merupakan sarana untuk memahami segala ma'rifat kerohanian dan ilmu pengetahuan. Karena Allah Ta'ala tidak menghendaki para penerima wahyunya itu bodoh dan juga kosong dari pengetahuan. Yang ke-10, beserta wahyu sejati terdapat pula banyak keberkatan-keberkatan lainnya. Seorang kalimullah atau seseorang yang mendapat kehormatan untuk bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala dianugerahi kehormatan dan kewibawaan dari langit. Itulah para pendengar Pelita Ilahi, gambaran berkenaan dengan wahyu yang sejati. Selanjutnya, Hadrat Imam Mahdi wa Masih Maud, pendiri Jemaah Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam pun menyampaikan di dalam buku itu, Akulah Imam Zaman, di mana beliau menulis, Allah Ta'ala telah menghimpun segala tanda dan segala syarat itu di dalam diriku, serta mengutusku pada peralihan abad ini, yang mana telah berlalu 15 tahun lamanya. Aku muncul pada saat ketika seluruh ajaran Islam tanpa kecuali penuh dengan berbagai pertentangan. Demikian juga berbagai gagasan yang sangat keliru berkenaan dengan masalah turunnya Al-Masih alaihissalam telah tersebar. Pertentangan yang terjadi begitu hebatnya, sehingga ada yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Namun ada pula yang meyakininya telah wafat atau meninggal. Ada juga yang meyakininya akan turun dengan tubuh jasmani. Namun ada pula yang meyakininya sebagai bentuk kiasan saja. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di Damaskus. Ada pula yang mengatakan di Mekah. Namun ada pula yang mengatakan di Yerusalem. Ada yang berharap bahwa beliau alaihissalam akan muncul di tengah-tengah laskar Islam. Namun ada pula yang berpikir bahwa beliau alaihissalam akan turun di India. Pendek kata, segala pendapat dan perkataan yang beraneka ragam ini semuanya menghendaki seorang hakam di Indonesia, yaitu Ratu Adil, untuk mengambil suatu keputusan. Hadrat Imam Mahdi wa Masih Maud alaihissalam mengatakan bahwa jadi akulah hakam itu. Saya ulangi, jadi akulah hakam itu. Aku diutus untuk mematahkan salib dalam pengertian rohani. Dan untuk menghilangkan segala pertentangan. Inilah dua hal yang menuntut
agar aku diutus. Aku tidak perlu mengemukakan dalil lain untuk mendukung kebenaranku, sebab kebutuhan itu sendiri merupakan sebuah dalil yang cukup memadai. Namun demikian, Allah Ta'ala telah menjahirkan tanda-tandanya dalam mendukung diriku. Sebagaimana aku merupakan hakam untuk memutuskan segala macam pertentangan, begitu pula aku merupakan hakam dalam pertikaian mengenai hidup matinya Nabi Isa alaihissalam. Aku menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Malik, Ibnu Najam, dan juga Mu'tazilah mengenai wafatnya Nabi Isa alaihissalam adalah benar, dan aku menganggap pendapat ahli sunnah lainnya keliru. Oleh karena itu, dalam kapasitasku sebagai hakam, aku memberikan keputusan kepada mereka yang bertikai ini bahwa pandangan ahli sunnah benar dalam konsep dasar turunnya Nabi Isa alaihissalam, karena ia harus turun meskipun secara kiasan. Letak kesalahan mereka adalah mengenai bagaimana cara turunnya, karena perkara ini bersifat kiasan, bukan harfiah. Dalam hal kewafatan Nabi Isa alaihissalam, pendapat Mu'tazilah, Imam Malik, Ibnu Hajam, dan mereka yang memiliki pandangan sama adalah benar. Sebab menurut ayat Al-Quran berikut ini dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma tawaffaitani, yang artinya adalah tetapi tatkala engkau telah mewafatkan aku. Hal ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-118. Nanti para pendengar Pelita Ilahi bisa melihat ayat ini yang dihitung dengan basmalah. Selanjutnya beliau menulis, menerangkan bahwa seharusnya kewafatan Nabi Isa alaihissalam terjadi sebelum umat Kristen mengalami kerusakan. Jadi inilah keputusanku sebagai hakam. Kini barang siapa yang tidak menerima keputusanku, berarti ia tidak menerima dia, yakni Allah Ta'ala yang telah mengangkatku sebagai hakam. Apabila diajukan pertanyaan, apa bukti diriku sebagai hakam? Jawabannya adalah bahwa zaman yang menghendaki kedatangan hakam itu telah terwujud, dan begitu juga kaum yang menghendaki penanganan seorang hakam untuk memperbaiki kekeliruan itikat mereka mengenai masalah penyalipan itu telah ada. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya Hazrat Imam Mahdi wa Masih Maud menulis bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepadaku 4 macam tanda. 1. Aku telah dianugerahi tanda kepasihan dan penguasaan di dalam bahasa Arab sebagai bayangan mukjizat Al-Quran, dan tidak ada satupun orang yang dapat menandingiku dalam hal ini. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa aku telah dianugerahi tanda, yakni kemampuan dalam menguraikan segala kebenaran dan ma'rifat Al-Quran, serta tidak ada satupun orang yang dapat menandingiku di dalam hal ini. Selanjutnya, dalam poin yang ketiga beliau mengatakan, aku telah menganugerahi banyak tanda pengabulan doa, dan tidak ada satupun yang dapat menandingiku di dalam hal ini. Aku bersumpah bahwa kurang lebih 3.200
doa-doaku telah diterima dan aku memiliki bukti mengenai hal-hal itu. Yang keempat, yang terakhir, beliau menyampaikan bahwa aku telah dianugerahi tanda, yakni pengetahuan tentang kabar-kabar gaib, dan tidak ada satupun yang dapat menandingiku di dalam hal ini. Kini, aku hendak mengakhiri tulisanku. Apabila di dalam tulisan ini terdapat suatu perkataan yang tidak berkenan di dalam kalbu, maka aku memohon maaf kepada setiap orang, terutama kepada sahabatku yang menerima ilham. Sebab aku telah menulis karangan ini dengan niat yang baik. Aku mencintai sahabatku ini dengan segenap jiwa ragaku dan berdoa semoga Allah Ta'ala senantiasa menyertainya. Wassalam yang lemah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Kadian, Distrik Gurdaspur. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, inilah isi dari sebagian buku perlunya seorang imam. Sangat luar biasa buku ini beliau tulis di dalam 1 hari setengah, tidak sampai 2 hari. Dan banyak khazanah-khazanah yang belum dapat saya sampaikan. Silakan para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi membaca buku ini dengan selengkapnya, sehingga akan lebih merasakan apa yang disampaikan oleh Hadrat Imam Mahdi wa Masih Maud alaihissalam. Semoga kita semua yang sudah beriman kepada Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, jadikan beliau sebagai imam zaman, mendapatkan selalu keberkatan-keberkatan di dalam menjalankan agama ini. Kemudian saya juga mendoakan semoga orang-orang yang belum menerima imam zaman dapat segera menerima beliau sebagai imam zaman guna mendapatkan keselamatan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.